Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab sekali lagi, mudah-mudahan jadi orang sukses, rezekinya lancar, lebaran nanti apanya itu namanya? Apa? THR-nya banyak, bisa 5 juta, bisa 10 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Berangkal besok THR-nya 5 juta semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ana saleh. Oke, sampai itu ya. Ana saleh. Siap Ustadz Bilal ya. Ana saleh. Siap Ustadz Bilal. Ya, adik-adik semuanya yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada sore hari ini dalam suasana bulan Ramadan kita semuanya dikumpulkan dalam acara yang mulia, yaitu buka bersama. Mudah-mudahan acara ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima seluruh amal ibadah kita, sehingga nanti adik-adik semuanya beserta bapak ibu guru beserta ustadz juga masuk surga semuanya. Kalau masuk surga, kira-kira di sana dikasih apa? Makan enaknya apa? Sego goreng, betul. Apalagi? Soto, bakso, roket chicken, apalagi? Semua yang kita inginkan dikasih. Mungkin hari ini HP-nya sudah yang bagus atau yang biasa? Biasa. Besok di surga, Nokia yang jadul itu. Jadi insya Allah adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk surga. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Adik-adik yang dirahmati Allah, sebelum banyak Ustadz sampaikan, Ustadz kenalan dulu. Namanya siapa tadi? Bisa Ustadz Bilal, bisa Ustadz Dirman. Aslinya dari Aslinya dari Banyumas. Tahu Banyumas? Banyumas itu sana jauh, Purwokerto. Kemudian rumahnya di mana itu tas ini? Di Bayat. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Misalkan ini Mas apa? Mas Mawan. Mas Mawan ya? Sudah tahu. Ustadz juga punya anak kayak mas-mas, kayak mbak-mbak. Anaknya Ustadz ada 8. Rame di rumahnya. Jadi laki-lakinya 5, perempuannya 3, tapi meninggal 1, masih 2. Pengen nggak saudaranya banyak?
Nanti kalau di surga saudaranya banyak seperti kita bisa kumpul semuanya. Nah, ana soleh. Sebelum dilanjutkan, semua tangannya diangkat. Satu. Yang kanan. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku sehat. Aku kuat. Aku bisa. Takbir. Allah. Oke. Adik-adik yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita berbuka puasa. Nah, sambil menunggu berbuka puasa, Ustadz membacakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yang adik-adik semuanya, termasuk Ustadz, termasuk Bapak Ibu guru, harus merenungkan. Ustadz bacakan artinya ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ana soleh. Sudah dengar tadi apa yang Ustadz bacakan tentang apa? Tentang apa? Tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena adik-adik anak soleh, adik-adik yang di sini, yang laki-laki maupun yang perempuan, ada nggak yang ke dunia ini netes? Ada nggak? Netes itu awalnya telur diengkrami kemudian netes, ada nggak? Nggak ada. Semuanya adalah dilahirkan oleh siapa? Oleh ibu. Tidak ada yang dilahirkan oleh bapak ya. Nggak ada. Semuanya dilahirkan oleh ibu. Nah adik-adik, tolong adik-adik sekarang dipegang apanya ini? Jidatnya. Berpikir. Mikir sebentar. Kira-kira pas bapak, pas ibu kita mengandung berapa bulan? 9 bulan. Kira-kira enteng atau berat? Pikirkan dulu. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah. Kira-kira ibu kita mengandung berat atau sangat berat? Sangat berat. Kenapa, Mas? Kok sangat berat? Berat. Bisa nggak ditaruh dulu? Nggak bisa. Misalkan ibu kita lagi ngandung sudah besar. Ya Allah, kesel. Dek, tak dokosi ya, Dek. Nggak bisa. Kemana-mana dibawa. Kalau tidur mau miring susah, miring kanan susah, miring kiri susah, apalagi tengkurap, bisa nggak? Enggak. Nah, maka adik-adik, anak soleh-solehah, karena begitu berat
perjuangan kedua orang tua kita, terutama siapa? Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan adik-adik, yang mbak-mbak, yang mas-mas, bapak ibu guru, termasuk ustadz, supaya apa? Supaya berbuat baik kepada kedua orang, supaya berbuat baik. Nah, anak soleh, kira-kira kalau kita berbuat baik sama orang tua seneng apa enggak? Kalau orang tua seneng, Allah seneng apa enggak? Nah, maka adik-adik, ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah itu maha adil. Bukan hanya orang tuanya yang seneng, tapi apa? Allah juga senang, sehingga ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, kira-kira Allah nanti ngasih apa? Pahala. Yang paling gede, yang tujuan manusia, yang manusia semua pingin apa? Masuk surga. Adik-adik percaya nggak tahu masuk surga? Percaya nggak? Mas, percaya nggak surga itu ada? Percaya. Misalkan yang adik-adik nggak percaya, ini mas-mas semuanya sudah ada jenggotnya belum? Kira-kira besok ada jenggotnya nggak? Hah? Kayaknya ada semuanya, walaupun ada yang cuma 2 biji. Dulu Ustadz juga nggak percaya kalau Ustadz itu bakal jenggotan, rambutnya bakal putih, karena dulu juga Ustadz anak SD. Tahun berapa? Tahun 90-an. Ya, jadi adik-adik, begitu juga surga. Hari ini memang nggak kelihatan, tapi nanti setelah kita semuanya meninggal, setelah itu dihitung amalnya, ditimbang amalnya, setelah semuanya ditimbang, termasuk anak-anak SD berangkal. Tapi namanya sudah bukan Mas Wawan, sudah Bapak Wawan. Sudah Ibu siapa? Ibu Aisyah. Sudah siapa? Ustadzah Laila. Sudah siapa ini? Sudah Bupati Ervin. Ya, misalkan lah, kan siapa? Kita kan nggak tahu. Siapa tahu adik-adik ini ternyata ada yang jadi anggota DPR. Amin. Ada yang jadi bapak ibu guru juga, yang punya cita-cita jadi bapak ibu guru. Ada. Oh, bukan ustadzah toh, jadi ibu guru. Nah, mungkin ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur. Siapa tahu juga ada yang jadi presiden. Nah, ketika di akhirat kita semuanya apa? Ditimbang amalnya. Nah, insya Allah anak-anak SD berangkal, ketika ditimbang amalnya, dosanya sedikit, kemudian pahalanya banyak. Allahumma amin. Akhirnya masuk mana? Masuk surga. Adik-adik bayangkan, Mas, dipegang lagi kepalanya. Ayo kita mikir surga. Kira-kira di surga ada apa? Begitu juga mbak-mbaknya. Kira-kira berpikir di surga ada apa? Ayo Mas. Tak tanya. Kira Mas sudah megang kepalanya? Ono apa ning surga Mas? Hah? Jere ono bidadari sing ayu banget. Betul nggak di surga ada bidadari? Betul. Oke, ini Mas, kira-kira ada apa? Bayangkannya. Bayangke ono apa sih? Ono apa? Ono TV. TV ini kaya apa bentuke? Oh, kotak. Oke. Mas, kira-kira ono apa? Panganan kaya apa? Oke, sudah mewakili ya. Nah, tak tanya. Iki Mbak KTR udah kenal iki. Anake Pak Roring. Sudah dipegang kepalanya, Mbak? Dah, kira-kira di surga ada apa?
Istana. Wah, ini ada istana, betul sekali. Ini yang lagi ngresiki kuku. Nah, Mbak, kira-kira di surga ono apa? Ono kutek kan lagi ngresiki kuku. Ya, jadi anak soleh yang disampaikan tadi, sedikit yang disampaikan betul. Mas tadi bilang ada bidadari. Karena masuk surga itu memang istri yang di dunia dibawakan besok namanya Pak Wawan, bukan Mas Wawan. Ya. Terus, oke. Yang selanjutnya, kalau mas-mas seneng bidadari nanti dikasih bidadari. Kalau mbak-mbak senengnya apa? Hah? Apa? Pakaian? Pangeran. Pangerannya suaminya di dunia. Nah, kalau mbak-mbak itu senengnya apa? Emas, kalung, perak. Betul apa betul? Betul. Buktinya itu cincinnya plastik. Nggak ada ini yang ini. Kalau di surga nggak ada cincin plastik, semuanya emas permata. Bahkan jangankan kok perhiasan, lantai. Tadi kan ada yang bilang ada Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, nanti rumah kita di sorga, rumahnya bukan gedung yang kayak di dunia ini. Gedung di dunia ini dibikin dari apa? Semen, botol, terus apa meneh? Wesi, kayu, pasir, cat. Nanti kalau di sorga, rumah kita bukan rumah tembok, tapi rumahnya terbuat dari emas. Bisa dibayangkan, kira-kira sekarang rumah kita bagus apa enggak? Bagus, padahal dibuat dari Nah, nanti kalau di akhirat, setelah itu apa? Bicara istananya ya. Istananya itu rumahnya adik-adik semuanya dikasih ada sungainya di bawah rumah. Jadi ini rumah mengalir sungai dari sini kelihatan oh sungainya. Kira-kira sungainya ada ikan apa? Bisa ikan mas. Kira-kira ikan yang di sawah itu yang di kali namanya apa? Ikan sapu-sapu bukan? Bukan, ikannya yang bagus-bagus. Sudah gitu ketika adik-adik terjun ke sungai, sungainya juga bukan kayak hari ini sungai di Melian, sungai di Pacing. Kalau sungai di Pacing itu penuh apa? Melian, Pacing dan semuanya. Pempes, apalagi? Sampah, apalagi? Lumut. Kira-kira adik-adik suruh minum air sungai mau nggak? Nggak mau. Tetapi kalau di surga nanti air sungainya isinya apa? Hah? Isinya susu. Adik-adik percaya apa enggak? Harus percaya. Jadi sungainya itu isinya susu. Bisa langsung diminum? Bisa. Nanti pliket? Enggak. Nanti pokoknya rasanya enak. Terus apa lagi? Di samping sungainya isinya susu, juga isinya madu. Mari apa mas? Mari sehat. Terus tadi ada yang bilang di sorga ada makanan. Betul apa betul? Adik-adik di sini kalau ke Rocket Chicken seneng apa seneng? Di sana pesen apa? Ayam. Terus yang ada yang bilang tadi steak, apalagi? Steak, kentang. Itu enak enggak? Tapi untuk mendapatkannya susah enggak? Kenapa susah? Perlu uang. Terus apa meneh? Enggak ada ngegas motor. Padahal ngegas motor kadang iso jungkel. Enggak ada tuku bensin.
Nah, kalau di sorga nanti, adik-adik misalkan minta Kentucky, ya Allah, aku pengen kayak Rocket Chicken yang di dunia ngendi sing neng pasar cerak pasar mbayat kae lho. Datangnya bukan sebungkus, datangnya sama toko-toko. Kalau makan Rocket Chicken di sini, adik-adik kuat berapa bungkus? Paling 1,5 2 rantek paling mak nggo kowe mak orang tek mak. Tapi adik-adik kalau kita berbuat baik sama orang tua, masuk surga, makan berapapun kita nggak akan kekenyangan, nggak akan delo-delo neng kamar mandi. Jadi ketika makan hanya akan jadi keringat. Di sini makan jadi keringat nggak? Jadi baunya gimana? Asam. Kalau di sana baunya seperti minyak wangi. Jadi adik-adik siap berbuat baik sama orang tua? Oke. Yang kedua, anak soleh. Yang kedua, kalau kita berbuat baik sama orang tua, maka akan mendapatkan doa yang terbaik dari orang tua. Jadi adik-adik, yang menjadikan permintaan atau cita-cita kita terkabul siapa? Allah. Nah, adik-adik cukup usaha saja atau butuh doa? Butuh doa. Nah, doa siapakah yang paling manjur untuk kita semuanya? Orang tua terutama siapa? Ibu. Nih adik-adik, kalau adik-adik punya masalah, berbuat baik sama orang tuanya, minta didoakan, yakin doanya akan dikabulkan. Ada contoh, ada seorang anak kecil, nama besarnya namanya Imam Bukhari. Ada yang pernah dengar Imam Bukhari? Ini ahli hadis. Nah, Imam Bukhari itu dilahirkan, ketika lahir kondisinya tidak bisa melihat. Jadi kondisinya buta. Sampai umur kalau nggak salah 7 tahun. Ibunya ternyata berdoa terus untuk Imam Bukhari ini. Sampai kemudian habis dari pengajian, Imam Bukhari ini pulang, ibunya sedang berdoa. Yang setelah itu Imam Bukhari masuk, makan, ngambil apel, terus ngomong, "Bu, apel warnanya merah ya, Bu. Bu, tembok rumah kita warnanya ini ya, Bu." Ibunya nangis, "Ya Allah, Nak. Maaf ya, Nak. Kamu sama Allah ditakdirkan buta, Nak." Tapi kemudian anaknya bilang, "Bu, saya bisa melihat, Bu. Tuh saya bisa melihat. Ibu sedang menangis keluar air mata. Tuh saya melihat ibu habis membaca Al-Quran. Al-Qurannya di meja." Langsung ibunya nangis meluk. Kenapa? Ternyata Imam Bukhari ini walaupun buta, dia rajin ngaji, dia ngapal Al-Quran sampai hafal 30 juz. Di sini ada yang hafal 1 juz? Mbak? Belum? Insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti hafal minimal 1 juz. Amin. Nah, Imam Bukhari ternyata selalu didoakan oleh orang ibunya. Yang ternyata ketika pulang dari ngaji, minta didoakan apa, Mas? Pingin duwe HP. Sudah bilang belum sama ibunya? Wis, nanti bilang lagi, "Bu, saya minta maaf ya, Bu, salah saya sama Ibu. Bu, doakan ya, THR saya besok pas lebaran berapa?" Enggak tadi 5 juta. Bisa nggak buat beli HP? Bisa. Mungkin nggak ini?
mungkin. Maka biar lebih mungkin lagi minta didoakan oleh orang tua. Nah, tadi akhirnya apa? Imam Bukhari bisa melihat. Banyak ya, banyak adik-adik kisah orang tua yang mendoakan anaknya, kemudian anaknya menjadi sukses. Nah, sekarang Ustadz tanya, Mbak yang baju kuning, ini kuning tak ini punya cita-cita apa Mbak? Guru agama, guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, apa dosen? Pokoknya guru. Oh dosen. Nah, salah satu kalau pengen jadi dosen harus apa Mbak? Belajar SD, SMP, terus SMA, S1, S2, S3 biar bisa jadi dosen. Biar sukses, kira-kira nanti yang membiayai sekolah siapa? Bapak Ibu. Maka harus berbuat baik sama Bapak Ibu. Di samping itu apa? Meminta didoakan. Karena terkadang adik-adik ketika belajar pusing nggak? Masa pas belajar pusing mikirnya apa? Ya, jadi minta didoakan orang tuanya. Jadi ingin apa saja minta didoakan oleh orang tuanya. Nih, Mas yang baju hitam yang tulisannya trust metal. Pengen jadi apa Mas? Guru. Pengen jadi guru lagi. Yang lain? Yang ingin jadi dokter ada nggak? Yang pengen jadi arsitek ada nggak? Nah, ini adik-adik ada cerita. Orang yang bikin orang tuanya kesel. Jadi ada cerita seorang laki-laki bikin ibunya marah. Pas ibunya marah, langsung ibu yang ngomong, "Le, lungo, paling kok kue mati keambruan tembok." Ini karena ibunya sedang marah, nggak sadar mendoakan anaknya, "Lungo le, kue kok paling yo mati keambruan tembok." Setelah itu ibunya lupa, anaknya lupa. Anaknya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1 arsitek. Setelah kuliah apa? Dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, kalau arsitek kerjanya apa tah? Borong-borong ya, bikin bangunan. Nah, kebetulan pada waktu itu anak ini dapat apa? Mas-mas ini dapat proyek merenovasi rumah bangunan tua. Jadi bangunan tuanya mau dirobohkan, setelah itu dibikin bangunan yang baru. Nah, baru dia meriksa, begitu meriksa ternyata bangunannya ambruk. Langsung setelah itu orang ini langsung kembruan meninggal. Ibunya begitu mendengar langsung keingat, ya Allah, dulu sekian puluh tahun yang lalu ternyata saya pernah mendoakan anak saya, hari ini kejadian. Maka jangan bikin marah orang tua. Nah, di sini nggak ada ibu-ibu ya. Nah, begitu juga kalau jadi ibu-ibu. Ini nanti calon ibu-ibu, betul apa betul? Nah, kalau jadi ibu-ibu, ini jadi bapak-bapak. Mas, sini kalian. Sini. Ya, jadi kalau jadi bapak-bapak, Pak siapa namanya ini? Pak Khairul lah ini. Pak Rifki. Nanti Pak Rifki jadi bapak-bapak, ini jadi ibu-ibu. Kalau lagi marah sama anaknya, mendoakan yang baik. Jadi ada kisah juga. Di Masjidil Haram di Mekah sana ada imam yang suka ngimami, namanya Imam Sudes. Nah, Imam Sudes ini jadi imam hafal Al-Quran juga karena didoakan ibunya pas ibunya lagi marah. Ibunya marahnya gimana? Ibunya lagi bikin kue dikasih coklat. Anaknya yang namanya Sudes ingin bantu. Ibu-ibu tak bantu ya? Oh boleh nak. Ibunya ke belakang. Ternyata anaknya bukan bantu ngasih coklat, ngasih meses, tapi ngambil pasir dikasih di rotinya. Ibu-ibu sudah penuh coklatnya.
Kira-kira ibunya marah nggak kalau gitu? Sudah, ibu marah. Mulai sekarang kamu pergi ke masjid sana ngaji. Tak doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ini marah tapi mendoakan yang baik. Ternyata setelah itu Imam Sudais besar ngaji, jadi penghafal Al-Quran, betul jadi imam Masjidil Haram. Jadi nanti ibu guru marah karo muridnya, Angga, keluar kamu, bersihkan WC, sesuk kamu jadi pemborong gitu. Gitu ya Bu ya. Karena kalau di rumah itu juga ibu, di sekolah ibunya yaitu ibu guru. Yang selanjutnya, kalau tadi doa orang mendapatkan doa yang mudah, maka selanjutnya kurang berapa menit Bu biar nggak kelewat? 10 menit. Oke. Ana soleh. Ya, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku sehat. Aku kuat. Aku hebat. Takbir. Ini masih Kak. Nanti nek Ustadz mendoakan baik, nanti nek jaminkan malaikat gini terus ya. Ana soleh. Adik-adik pingin nggak? Kalau setiap minta sama Allah dikabulkan, pingin nggak? Nah, kira-kira Mas Wawan pernah minta apa sama Allah? Hah? Surek ya apa? Hah? Oh ya, enggak apa-apa, boleh. Jadi yang menyebabkan kalau adik-adiknya kan, ya Allah besok keterima sekolah favorit, ya enggak? Nanti besar lulus, bekerja, dapat suami pangeran gitu. Nah, adik-adik, ternyata ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka doanya akan dikabulkan. Nah, sebagai penutup Ustadz kasih sebuah cerita. Jadi pada zaman dahulu, pada masa Bani Israel, ada 3 orang sahabat. Kan pasti namanya mas-mas, mbak-mbak punya teman kendel loh. Mas Wawan temennya itu ini. Misalkan setelah itu apa? Melakukan touring. Tahu touring? Apa? Touring. Apa? Nah, ya orang butuh kampanye, jalan-jalan. Nah, karena dulu belum ada kendaraan, maka orang ini melakukan perjalanan, entah jalan kaki atau naik kendaraan, yang ketika itu karena di Arab sana, kalau sekarang kan istirahatnya di rest area, ke warung, beli Indomie, beli minuman. Nah, karena dulu nggak ada rest area, di Arab juga pohonnya sedikit, ketika waktunya istirahat, dia lihat, ada gua, asik nih, mampir sih. Akhirnya 3 orang ini mampir masuk ke dalam gua. Kira-kira di dalam gua ngapain? Istirahat, leyeh-leyeh, kipasan. Nek sekarang ya ada yang main game, buka WA, buka apalagi buka game. Tapi dulu karena belum ada, ya duduk ngobrol. Ketika duduk ngobrol, tiba-tiba apa? Terdengar brrrr, kayak ada gempa. Ternyata ada apa? Dari bukit ada batu meluncur dengan deras. Setelah itu apa? Batunya nutupin gua. Kira-kira ketakutan nggak? Kira-kira mas-mas nek mati, mas-mas, mbak-mbak, udan deras, mati lampu, teriak-teriak enggak? Enggak. Adiknya teriak-teriak enggak?
Belum punya adik, nanti minta. Nah, kalau mati lampu kan kita takut gelap. Nah ini di dalam gua, ketutup guanya. Kemudian ada satu orang yang tenang sih, anteng sih, anteng. Baju merah, tenang sih. Oh, baju merahnya ada 2. Tenang sih, anteng sih, dengarkan. Ini kita kejebak di gua. Tadi kita sudah bertiga mencoba nyurung batu bareng-bareng. Malah batunya nggak menyingkir walaupun awake dhewe wis kepentut-pentut. Berarti nggak ada yang bisa dorong batu ini kecuali kita minta sama Allah. Maka setelah itu sepakat, kemudian setelah itu datang orang yang pertama, ya Allah, dulu atau selama ini saya sudah berbuat baik sama orang tua saya ya Allah. Pernah saya pulang kerja, setelah itu saya ngambil susu, meras susu. Nah, pas susunya mau tak kasihkan bapak ibu saya, bapak ibu saya ketiduran. Akhirnya saya nunggu bapak saya bangun. Nunggu bapak ibu saya bangun. Bapak ibu saya nggak bangun-bangun. Sampai anak saya, Pak, minta susunya Pak. Pak, ngelak Pak. Pak, minta susunya Pak. Tapi langsung saya bilang, Nduk, Le, sabar ya. Iki susune nggo simbah si. Engko nek simbah wis mimi, nembe awakmu lengelak Pak. Yang kosi tak pijeti sih. Anaknya dipijetin sampai anaknya ketiduran. Ternyata bapaknya juga ketiduran. Bangun-bangun sudah subuh. Bapak ibunya juga bangun, langsung begitu bapak ibunya bangun, Pak minum susu, langsung ibunya minum susu, bapaknya minum susu, ada turahnya baru dikasihkan anaknya. Setelah itu orangnya berdoa, ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas berbuat baik sama orang tua saya. Saya sayang sama orang tua saya nggak pernah membentak orang tua saya. Ya Allah, tolong bukakan batu yang nutup gua ya Allah. Setelah itu apa? Krut. Batunya buka. Setelah itu apa? Orangnya berusaha keluar, ternyata yang keluar cuma tangannya tok, belum bisa keluar. Setelah itu orang yang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya punya uang banyak banget, punya uang 250 juta. Terus datang saudara perempuan saya, saudara sepupu, tetangganya, mau minjem uang. Terus nggak saya kasih syaratnya. Ngapunten ya Bu ya. Syaratnya harus mau yang-yangan tapi orang nikah sih. Akhirnya terpaksa perempuannya mau, tapi begitu masuk kamar baru mau dipegang, langsung perempuannya bilang, Mas, opo kowe ora wedi karo Allah Mas? Mas takut siksa neraka Mas. Langsung Mas, astagfirullah, langsung ora sido melayu beradat ketakutan. Setelah itu bilang, ya Allah, aku rasido nganu tetanggaku duitnya tak keke ora tak jaluk. Ya Allah, insya Allah saya ikhlas. Maka ya Allah, bukakan pintu guanya. Maka setelah itu pintu guanya terbuka. Yang pertama tadi apa? Doanya dikabulkan. Sayang sama ibu bapak. Yang kedua apa? Tidak boleh yang-yangan kalau belum menikah. Anak soleh. Siap Ustaz Bilal. Apa ada anak SD sudah yang-yangan?
Oke, yang masih SD kok sudah yang-yangan istighfar ya bareng-bareng. Astagfirullah. Astagfirullah. Berjanji ya. Ana soleh. Yang sudah yang-yangan punya yang janji mulai saat ini yang kita putus. Nggak usah diucapkan. Pokoknya putus. Karena itu nanti doanya nggak dikabul, cita-citanya nggak tercapai. Sekarang saatnya berbuat baik sama orang tua, menghormati bapak ibu guru. Anak soleh. Kayaknya sambung. Kita cukupkan, ternyata sudah ada. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.